Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Azima Zalfa dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Program Studi Agroekoteknologi dengan NIM terakhir 171. Jadi di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan saya, yaitu perubahan perilaku dari seorang konsumen menjadi seorang produsen, maupun dari seorang konsumen menjadi seorang penjual. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Tetangga saya atau orang di lingkungan saya yang dulunya bekerja sebagai seorang pegawai pada saat keadaan pandemi, kebetulan mungkin mengalami musibah yaitu di PHK. Lalu ada yang mungkin bekerja sebagai entrepreneur juga, sebagai wirausahawan juga, tapi di bidang atau sektor yang berbeda, contohnya seperti event organizer, atau mungkin catering pesta besar seperti itu. Namun bisnis mereka terhalang keadaan pandemi dikarenakan mungkin setiap event offline pasti kurang lebih mengharuskan seseorang berada di kerumunan, sedangkan pada prokes kesehatan pemerintah tidak boleh terjadi adanya kerumunan, sehingga mereka harus menutup paksa usaha mereka yang mungkin tidak berjalan pada masa pandemi, sehingga mereka beralih, contohnya dari pegawai kantoran, pegawai minimarket, atau pegawai dimanapun menjadi seorang wirausahawan atau petani hidroponik, jadi produsen sayur yang biasanya jadi konsumen gitu. Dan dalam penelitian pun meningkat, seseorang yang tadinya dari konsumen sayuran, buah-buahan menjadi menjadi seorang produsen. Jadi berikut cuplikan yang saya ambil yang sumbernya dari YouTube. Bagi warga perkotaan yang gemar bercocok tanam namun tak memiliki lahan yang luas, Anda harus mencoba budidaya tanaman hidroponik. Budidaya tanaman hidroponik kini semakin banyak diminati warga perkotaan di tengah pandemi COVID-19. Seorang pria di Kabupaten Gianyar memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam. Berawal dari mengembangkan tanaman hidroponik di rumah, ia dipercaya untuk merawat tanaman hidroponik dengan berbagai jenis tanaman sayur dalam jumlah yang besar. Tanaman hidroponik ini diolah dengan sistem NFT, menggunakan guli trapesium, serta alat pengukur nutrisi dan pH air. Proses pembibitan tanaman hidroponik ini untuk menghasilkan sayur yang berkualitas. Selain dipasarkan ke pedagang sayur di kawasan Gianyar, tanaman rumahan ini juga dapat memenuhi kebutuhan nabati sehari-hari. Beragam jenis tanaman sayur dapat dibudidayakan dengan hidroponik seperti bayam, selada, kangkung, pokcoy, dan sayur pagoda. Satu bulan pembuatan greenhouse, langsung pemasangan pipa-pipa kayak gini nih, guli trapesiumnya nih, langsung saya buat pembibitannya gitu waktu itu. Untuk kelebihannya tanaman tuh jarang dimakan hama, tidak memakai pestisida lah. Ada yang lagi satu kelebihannya tuh kita bisa menanam di luar musim gitu loh Pak. Untuk pemasarannya sih maunya sih kan gini, supply ke hotel, katanya supplier gitu kan, restoran itu. Karena pas di tengah pandemi saya membuat sayur kan jadi bingung gitu ya tuh, mau bawa kemana sayurnya kayak gitu. Saya berpikiran mending kita bawa sayur ke pasar-pasar lokal yang ada di daerah-daerah dekat sini lah, warung-warung gitu. Saya langsung bawa ke sana gitu. Ia berharap pandemi COVID-19 cepat berakhir agar pariwisata kembali berjalan normal sehingga dapat mensuplai sayuran dalam jumlah besar untuk restoran maupun hotel di Bali. Ulantari, Dewi Nitya, Kompas Dewata. Jadi kita bisa dapat kesimpulan dari video sebelumnya yang telah saya tampilkan bahwa
seseorang yang saya sebutkan gambarannya tadi, bahwa perubahan perilaku sosial dari seorang konsumen menjadi seorang produsen, maupun dari seorang konsumen menjadi seorang supplier. Nah, mereka memulai langkah mereka terutama bagi orang-orang yang berada di kota-kota besar, yaitu dengan memulai bertanam budidaya hidroponik di rumah. Nah, seperti cuplikan video sebelumnya, si bapak pertama mencoba budidaya hidroponik di rumahnya, lalu mendapatkan kepercayaan dari seseorang untuk bisa mengelola hidroponik yang lebih besar lagi. Nah, tapi permasalahannya dikarenakan masa pandemi sekarang, dia belum bisa menjual hasil atau mensuplai sayurannya ke hotel, ke restoran besar, sehingga mungkin bisa dikatakan mereka mensuplaikan sayurannya mungkin hanya bisa ke warung-warung, minimarket, ataupun door to door. Sehingga perubahan itulah yang menyebabkan terjadinya transformasi sosial seseorang dari produsen menjadi konsumen, dari konsumen menjadi produsen, sehingga terjadinya perubahan sosial. Begitu. Karena sebenarnya perubahan sosial sendiri terjadi karena perubahan yang mungkin diakibatkan oleh keadaan dan keterpaksaan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.